Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pendidikan Berdiferensiasi oleh saya, Ratna Yulianti, calon guru penggerak angkatan 6 dari SDN Tinggiran 21 Barito Kuala. Modul 2.1 Merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Berikut ini kegiatan pendidikan calon guru penggerak, dimulai dari tanggal 28 Oktober sampai 9 November 2022. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada modul 1 telah usai. Pada minggu ini, calon guru penggerak mulai dengan materi baru yaitu modul 2.1, memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajarannya masih sama, yaitu dengan menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model 4C yang dikembangkan oleh Richard George dan Marison 2011. 4C merupakan koneksion. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Challenge, apakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Konsep, ceritakan konsep-konsep utama dan penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi calon guru penggerak. Checks, apakah perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Pada model 4C dimulai dengan koneksion, keterkaitan materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak diawali dengan mengerjakan post-test. Pada hari berikutnya, kami mempelajari modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan alur penugasan merdeka yang tersedia di LMS. Sebagaimana yang diungkapkan Tomlinson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar untuk mengimplementasikannya. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki strategi yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. C yang kedua adalah challenge, ide, materi, atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktek selama ini. Sejauh saya belajar modul pembelajaran berdiferensiasi ini, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya yang ternyata berbeda dengan praktek saya selama ini. Hal tersebut antara lain, 1. Setiap siswa di kelas akan dihargai, akan menyambut dan merasa tersambut dengan baik. 2. Setiap orang di dalam kelas tersebut akan saling menghargai. 3. Setiap murid akan merasa aman dan nyaman. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. 5. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. 6. Adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid dikoordinir dengan baik. 7. Guru dengan murid berkolaborasi untuk keberhasilan bersama. C berikutnya adalah konsep. Konsep-konsep yang penting dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam kedepannya bagi kebaikan murid saya antara lain 1. Berpusat pada siswa. Artinya, pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategis dengan berdasarkan pada upaya memahami siswa secara utuh. Berpusat pada kurikulum. Pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi strategi diferensiasi konten, proses, dan produk yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan belajar tiap individu. Penilaian berjenjang. Artinya, guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa. C yang terakhir adalah checks, perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah berproses mempelajari materi pembelajaran berdiferensiasi selama 2 minggu, saya perlu melakukan perubahan dari diri saya untuk kemudian saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Saya merefleksi diri bahwa selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar setiap murid saya. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, saya lebih memahami dan mengenali kebutuhan belajar siswa agar mereka merasa nyaman belajar sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam pembelajaran.
juga demi terwujudnya kualitas pendidikan di sekolah. Dokumen kegiatan modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada tanggal 2 November 2022, kami melakukan kegiatan kolaborasi yang dipandu oleh Ibu Fasil Ibu Enda Jimandani dengan melakukan kegiatan berkolaborasi dengan rekan-rekan calon guru penggerak. Pada keesokan harinya, yaitu tanggal 3 November 2022, kami melakukan kegiatan kolaborasi dengan menampilkan hasil diskusi kelompok yang dipandu oleh Ibu Enda Jimandani dan turut menyaksikan Ibu Saudah. Kemudian pada tanggal 8 November kami melaksanakan kegiatan elaborasi pemahaman materi pada modul 2.1 dengan materi pembelajaran berdiferensiasi yang dipandu oleh Ibu Instruktur Ibu Ratna Kristanti Iswari. Demikian pemaparan saya tentang jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 2.1 pendidikan berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.